Ini gua bikin video untuk yang Infinity Royale dan em, mungkin gue jelasin mekanisnya dulu. Setiap dari aksi ini punya tugasnya masing-masing. Yang pertama yang di depan ini pasti gunanya buat nahan, pakai dan ngambil energi pakai Vegetal Bite. Dan mungkin gue masih mikir-mikir apakah ini dia akan diganti atau enggak. Tapi kekurangan mungkin dia sebenarnya menghasilkan energinya kurang banyak ya. Tapi fungsi utama dia itu untuk nahan, karena dan tugas kedua yang berikutnya yang itu dikasih ke yang ini si Mac atau Beast, dia tugasnya ngedobrak dari depan, karena seperti kalau misalkan biasanya kan musuh pasti pertahanan paling depannya itu kan pasti pakai plan. Jadi tugas dia buat ngedobrak dari depan, dan harapannya dia juga bisa ngebunuh yang di tengah. Ketika kalau misalkan yang di tengahnya udah mati, kalau one by one, satu lawan satu, yang terakhir ini, planning ini mestinya pasti menang, karena pilihannya hanya dua. Kalau misalkan si musuhnya itu serangannya gede, biasanya itu pakai melee, dan kalau melee kita tinggal di disable. Dan biasanya kalau udah disable kita tinggal tarik ke Blood Moon dan kita bisa menang. Dan dia juga punya zigzag, dan serangan zigzag itu buat supaya dia nge-heal. Dan Bas gue lupa nama serangan aslinya, tapi bagi nama partnya itu Bas itu gunanya juga buat nyerang. Jadi dia ada dua serangan dan shieldnya gede, dan dia bisa ngasih attack minus ke musuh. Dan attack minus ini kalau nggak salah cuma buat satu serangannya dia. Jadi tapi meskipun satu serangan tapi lumayan berguna. Jadi kalau dia bisa mau nyerang, bisa dikombinasiin dari zigzag dan si Bas ini. Jadi dia serangan pertama yang bakalan berkurang dan kita bisa nge-heal. Oke, mari kita coba lihat gameplaynya. Jadi udah kelihatan di sini gameplaynya kayak gimana. Kita harus dobrak dia dari depan. Apalagi kalau kartunya udah seperti ini. Biasanya mestinya kalau kartu seperti ini dia pasti mati. Jadi dia 500. Di sini dia hitungannya udah 300 lebih, 300, 400. Ini udah pasti mati. Kita lihat apakah nyampe. Oke, dia terbukti ternyata benar, dia mati. Dan di sini dia ada heroic reward. Kenapa harus ada heroic reward? Karena dia CC0, gunanya biasanya kalau di tengah-tengah, biasanya kita akan ketemu dengan daun, biasanya termi atau ikan. Dan ketika dia ada berhubungan ketemunya dengan ikan atau daun, kita bisa ngedraw. Gunanya ngedraw apa? Biasanya buat menuhin kartu buat aksi yang ada di belakang. Jadi kalau misalkan posisi yang kayak gini, dia energinya ada 3, kemungkinan dia bisa ngedamage seperti ini. Jadi kita bisa lumayan nyantai. Kita serang seperti ini dulu. Kita kumpulin kartu-kartunya, karena biasanya kalau kita tadi serangan besar di awal, biasanya kita harus ngumpulin kartunya dulu. Energi yang nggak ada nggak apa-apa, kita kumpulin dulu energinya. Kumpulin dulu kartunya. Oke, tadi dia CC0, kemungkinan dia bakal nyerang lagi. Kalau misalkan dia serangan yang 2 natro dan 2 single combat, kita pasti mati. Mau dianya berapa juga kita pasti mati. Yang ini, dia ini, kita masih terus ngumpulin energi kita paling awal. Kalau misalkan gini kita bisa coba tahan serangan ya dari dia. Okay. Mestinya kita masih bisa survive sini. Dia double, ya betul, double natro. Dia kita last stand atau masih selamat. Oke. Kita nabung 1 energi. Harapannya kita dapat 3 atau 4 kartu di sini. Oh enggak. Oke, seperti yang tadi saya bilang, kita mungkin udah mulai saatnya nyerang. Kita serang
seperti ini. Kita dobrak dia dari depan, ya cukup tante. Cuman serang satu. Dan ketika dia udah di play belakang, kita cukup dengan numbing Legration ini di play satu demi satu juga mestinya udah cukup. Karena ketika kita udah pakai numbing Legration ini, dia cuma bisa nyerang not throw. Jadi tapi kemungkinan dia bakalan mati nggak usah lah, karena kemungkinan dia pakai banyak, jadi nggak masalah. Karena kita bisa susul nanti di bug noise, dia bakalan lumayan sakit. Di sini biasanya gue mulai serang dia dengan asumsi dia pasti bakal nyerang dengan atau ya 2 kali. Ternyata betul, dan kartu dia udah sisa sedikit, jadi kemungkinan next turn-nya dia belum tentu bisa nyerang. Apalagi udah kita bug noise tadi. Jadi seharusnya 2 serangan gini cukup. Dia masuk last stand. Udah kita pakai Drain Bite. Kenapa Drain Bite bagus? Karena dia shieldnya gede. Jadi seharusnya 3 damage kita bisa bertahan kah? Malah ngedraw. Tapi sistemnya seperti itu ya. Jadi si plan yang ini ditaruh di belakang karena biasanya nanti dia bakalan bisa ngunci. Kayak contohnya ini kan, oh enggak, ternyata dia ada. Apalagi kalau plan seperti ini, kalau misalkan kita sampai di plan yang paling belakang dan sisa belakang, kita pasti menang, nggak mungkin kalah. Kita ini kita bunuh ikannya, mesti ikannya ini mati sih, karena ingat ikan itu lemah sama plan. Oke. Di sini gua mau ngedraw, jadi dia belum tentu nyerang. Kita coba pakai 1. Ternyata benar. Dapat 1 kartu lumayan. Ikan plan ini kita ridoin, kalau mati kita bunuh dia. Kita pasti dia mati. Oke, pas mati. Dan di sini gue mau kasih lihat gimana kita kalau nge-BM ke musuh. Tapi rada susah karena semuanya masih hidup. Tapi gue pengen ngasih lihat kalau misalkan gue kasih numbing Legration ini, musuh cuman bisa nge-October Thread. Terserah dia mau ngambil energi apa-apa. Tapi yang pasti kalau misalkan nanti serangan berikutnya kita udah dapat numbing Legration lagi, dia cuman bisa nyerangnya dia cuman bisa nge-October Thread. Jadi kelihatannya Anton dia cuma bisa nge-October Thread. Di sini biasanya kita bisa tahan dulu, ngumpulin. Udah ada numbing Legration ini, musuhnya udah langsung. Biasanya kalau udah kasus seperti itu, biasanya musuh nggak kuat dan akhirnya udah keburu nyerah. Untuk yang numbing Legration ini berguna untuk lawan Termi. Ada Termi juga berlawan buat plan. Nah, kalau misalkan dia lawannya burung seperti ini,
mau nggak mau kita harus dobrak dari depan. Tapi juga kita kalau burung itu kan lemah lawan plan, jadi seharusnya tidak ada masalah. Sekarang dia ada persing sound, jadi hati-hati. Begini, kita dobrak sebesar mungkin dari depan. Oke. Dobrak terus, kita harus asumsi dia bakalan nge-persing sound. Jadi mumpung kartu di depan cuman ada October Thread, jadi kita korbanin aja. Oke. Di sini kita mestinya cukup dengan 2 serangan ini bisa mati, bunuh dia sih. Kalau misalkan dia nggak pakai, dia nggak pakai, kurang 1 serangan, nggak ada masalah. Kita bisa 30 dia. Kita pastiin mati aja dia. Nah, kadang-kadang dia kalau nge-persing sound lumayan karena kartu kita hitungannya udah lumayan banyak. Oke. Biasanya kalau posisi seperti ini enakan kita nunggu buat supaya kita bisa nyerang gede ke si burungnya. Dia nggak mau nyerang nggak masalah, kita paksa. Nah, kalau misalkan kayak gini kan udah pasti nyerang ke burungnya, kita pastiin burungnya mati. Mestinya serangan 2 persing kaktus juga udah cukup. Gitu. Jadi terbukti kita tadi dari main kita menang terus ya, kecuali draw ini tadi saya sempat test drive dia victory, dia belum pernah kalah karena jadi lebih enak ya dari yang pas pakai yang ini, karena ini emang ternyata kurang damage. Jadi ya sekian dulu. Semoga berhasil dengan decknya. Minimal ini gue kayaknya decknya bisa deh nyampe 1500-1600, jadi mestinya udah cukup bagus. Oke, thank you, bye bye.